Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Leni Selagi, Guru Sejarah tingkat lanjut kelas 12 F21. Perkenalkan, saya Fathan Ravi Firanto dari kelas 12 F21 dan beserta teman-teman saya kelompok 5 ingin menyampaikan sejarah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Saya akan menyampaikan di sini penyebab umum dan penyebab khusus terjadinya Perang Dunia I. Yang pertama, karena adanya persaingan industri dan militer antara Jerman dan Inggris. Setelah unifikasi 1871, Jerman memperluas wilayah dan memperkuat militer sehingga memicu persaingan antara Inggris dan Eropa. Maksud saya persaingan dengan Inggris serta perlombaan senjata di Eropa. Yang kedua ada politik persekutuan atau aliansi antar negara. Di Eropa muncul dua blok persekutuan besar menjelang Perang Dunia I, yang dimana ada Triple Alliance yang terdiri dari Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Namun, Italia keluar karena tidak puas dengan sekutunya dan beralih ke pihak lawan pada 1915. Triple Alliance kemudian hanya didukung oleh Turki Utsmani dan Bulgaria. Triple Entente. Nah, Triple Entente ini dibentuk oleh Prancis, Rusia, dan Inggris melalui serangkaian perjanjian, di mana blok ini bertujuan untuk menahan ambisi ekspansi Jerman dan melindungi kepentingan masing-masing negara. Yang ketiga ada etnosentrisme yang berlebihan. Etnosentrisme ini di Jerman dan etnis Slav memicu ketegangan antar negara, hingga akhirnya meledak menjadi Perang Dunia I setelah terbunuhnya putra mahkota Austria-Hungaria. Nah, selanjutnya ada penyebab khusus Perang Dunia I. Nah, pada 28 Juni 1914, putra mahkota Franz Ferdinand dibunuh oleh Gavrilo Princip, yang dimana anggota Black Hand asal Bosnia. Peristiwa ini memicu krisis Juli. Dengan dukungan Jerman, Austria-Hungaria mengirim ultimatum keras kepada Serbia. Karena Serbia menolak, pada 28 Juli 1914, Austria-Hungaria bersama Jerman menyatakan perang terhadap Serbia, menandai dimulainya Perang Dunia I. Nah, seperti itu. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Perang Dunia Pertama berlangsung selama 4 tahun dari 1914 sampai 1918 dan terbagi menjadi dua aliansi negara, yaitu Triple Entente atau Sekutu dan Triple Alliance atau Sentral. Jalannya Perang Dunia Pertama terbagi menjadi beberapa front atau medan pertempuran. Yang pertama ada Front Barat. Pecahnya Perang Dunia Pertama pada Agustus 1914 membuat Jerman memobilisasi hampir seluruh pasukan angkatan daratnya untuk menyerang Prancis melalui Belgia. Pada saat itu, Prancis berencana untuk menguasai kembali daerah Alsace-Lorraine yang ada di bawah kendalinya Jerman. Nah, pada saat itu juga Belgia ini terikat perjanjian dengan Inggris nih, namanya tuh Perjanjian London, di mana Inggris itu wajib menjaga kenetralan Belgia. Dan kalau misalnya Jerman menyerang Belgia, artinya kan Belgia ini ada di bawah kendalinya Jerman. Dan artinya Belgia itu pasti bergabung ke Triple Alliance. Dari sinilah awal mula keterlibatan Inggris dalam Perang Dunia Pertama. Sebenarnya Inggris itu udah menawarkan diri untuk menjadi penengah, tapi ditolak oleh Triple Alliance. Nah, walaupun Jerman ini menghadapi hambatan ketika ingin menyerang Prancis, tetapi ujungnya ia sampai juga nih ke Prancis. Nah, dalam pertempuran Marne, pasukan Jerman ini berhasil dipukul mundur oleh Prancis. Setelahnya, Jerman itu banyak melakukan taktik-taktik perang seperti taktik perang parit, tetapi kemudian berhasil dikalahkan oleh Prancis. Nah, yang kedua ada Front Timur. Rusia pada saat itu tuh ingin menguasai daerah Polandia dan Prusia Timur yang ada di bawah kendalinya Jerman, tetapi berhasil dihentikan oleh pasukan gabungan Jerman dan Austria-Hungaria. Setelahnya, keadaan internal negara Rusia ini mengalami banyak banget kekacauan, mulai dari adanya revolusi seperti revolusi buruh, adanya revolusi Bolshevik, dan puncaknya adalah Rusia ini menarik diri dari Perang Dunia Pertama melalui perjanjian Brest-Litovsk. Yang ketiga ada Front Italia. Italia awalnya tergabung dalam Triple Alliance, tetapi ia malah berbalik menyerang Jerman dan bergabung ke Triple Entente. Yang keempat ada Front Balkan. Negara-negara Liga Balkan seperti Serbia, Yunani, Montenegro, Bulgaria, dan lain-lain itu tuh ingin mengusir Turki Ottoman dari daratan Eropa karena kekuasaan ini mulai melemah gitu. Tapi nggak hanya negara-negara Liga Balkan aja nih yang menyerang. Negara lain seperti Inggris itu tuh juga ikut menyerang Turki Ottoman demi mendapatkan daerah bekas Turki Ottoman gitu. Nah, akhirnya Turki itu tuh menyerah pada sekitar tahun 1918.
Nah, yang selanjutnya, keterlibatan Amerika dalam Perang Dunia Pertama itu tuh disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada tenggelamnya kapal uap sipil bernama RMS Lusitania akibat serangan kapal selam Jerman. Yang kedua, adanya kebijakan perang kapal selam yang tidak terbatas oleh Jerman pada tahun 1915 yang membatasi daerah Eropa Timur dan Samudra Atlantik yang berakibat pada kemacetan perdagangan internasional yang parah. Dan yang ketiga adalah insiden telegram Zimmermann, di mana Menteri Luar Negeri Jerman itu tuh mengirim sebuah telegram kepada duta besar Jerman untuk Amerika Serikat tertanggal 16 Januari 1917. Namun, isi dari telegram tersebut berhasil disadap dan dipecahkan kodenya oleh intelijen Inggris. Isi dari telegram tersebut adalah permintaan untuk mengacaukan kestabilan negara Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat tidak bergabung ke Triple Entente. Akhir dari Perang Dunia Pertama adalah bergabungnya Amerika Serikat ke Triple Entente dan pasukan dari Amerika Serikat itu dimobilisasi ke Eropa sehingga mampu memukul mundur pasukan Jerman. Jerman sendiri menghadapi tekanan yang berat banget baik itu dari sekutu maupun dari rakyatnya sendiri yang kaum komunis. Sedangkan Austria-Hungaria berubah nih menjadi republik yang awalnya kekaisaran berubah menjadi republik. Ia juga menghadapi tekanan dari kaumnya sendiri, kaum komunis dan kaum Slavia. Salah satu perjanjian yang paling terkenal dari Perang Dunia Pertama adalah Perjanjian Versailles pada tahun 1919, yaitu perjanjian antara Triple Entente dengan Jerman, di mana isi dari perjanjian tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak. Isi dari perjanjian tersebut adalah Jerman dianggap sebagai penyebab dari Perang Dunia Pertama. Dan yang kedua, Jerman itu harus membayar biaya reparasi atau ganti rugi. Ketiga, militer Jerman itu tuh dibatasi hanya boleh 100.000 anggota tanpa pesawat tempur dan kapal selam. Dari perjanjian Versailles ini pula disepakatilah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Perang Dunia Kedua berlangsung pada tahun 1939 sampai 1945, melibatkan lebih dari 50 negara yang terjadi di darat, laut, maupun udara. Nah, penyebabnya ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada umum dan penyebab khusus. Yang pertama itu adalah penyebab umum. Penyebab umumnya adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa menciptakan perdamaian, membuat munculnya blok-blok kekuatan, lalu tumbuhnya fasisme dan ultranasionalisme di Jerman, Italia, dan Jepang yang ingin memperluas wilayah. Selain itu, ada semangat balas dendam terutama dari Jerman pasca Perang Dunia Pertama. Politik mencari sekutu yang memunculkan blok sekutu dan blok poros, serta perlombaan senjata yang membuat situasi semakin tegang. Lalu ada penyebab khususnya, yaitu adalah invasi Jerman ke Polandia pada tahun 1939 menjadi awal resmi pecahnya perang di Eropa. Jepang melakukan invasi ke Manchuria, Italia menyerbu Ethiopia, dan serangan Jepang ke Pearl Harbor pada tahun 1941 membuat Amerika Serikat ikut terlibat sehingga perang melebar ke Asia Pasifik. Nah, kesimpulan yang terjadi di atas itu adalah Perang Dunia Kedua terjadi karena perpaduan faktor umum berupa dendam, krisis, ideologi, dan perlombaan senjata ditambah faktor khusus berupa invasi dan serangan langsung dari negara-negara fasis. Jalannya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua dimulai pada 1 September 1939 ketika Jerman menginvasi Polandia. Perang ini terbagi menjadi dua front utama, yaitu di Eropa dan juga di Asia Pasifik. Di Eropa, Jerman menyerang berbagai negara dengan strategi ofensif, namun mengalami kegagalan saat menyerang Uni Soviet dan Inggris. Sekutu berhasil mengalahkan Jerman melalui berbagai operasi militer, puncaknya dengan perebutan Berlin oleh Uni Soviet. Akhir Perang Dunia Kedua di Eropa ditandai bunuh dirinya Adolf Hitler dan kekalahan total Jerman. Di Asia Pasifik, perang dipicu oleh serangan Jepang terhadap pangkalan militer AS di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Jepang berhasil menguasai sebagian besar Asia Tenggara, tetapi kemudian terdesak oleh strategi lompat pulau AS. Perang di front ini berakhir setelah AS menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, yang memaksa Jepang menyerah tanpa syarat pada tahun
1945. Dampak Perang Dunia ke-1, dampak politik, tenggelamnya 4 kekaisaran terbesar di Eropa, lalu lahirnya Liga Bangsa-Bangsa, munculnya negara-negara baru, munculnya gerakan ultranasionalis, lalu dampak ekonomi, terjadi kelaparan hebat, krisis ekonomi, pengangguran massal, dan utang negara menumpuk. Lalu dampak bidang sosial, 21 juta negara sipil meninggal dan 21 juta orang terluka. Lalu dampak teknologi yaitu penemuan kendaraan tank, penggunaan bubuk mesiu, dan penemuan kapal selam pertama.